ada satu peser pun yang saya keluarkan. Oh, biaya semua dari sini, PT? Iya, dari sini. Sudah ngomong aja. Bahkan kita bisa memerintah mereka. Dan kebanyakan juga orang-orang dari India itu skillnya ya dibandingkan kita skillnya lebih majuan bangsa orang kita. Indonesia lebih. 5, 4, 3, 2, 1. Yalah, sugul sayara. Halo, assalamualaikum teman, ketemu lagi di channel saya Li 80. Assalamualaikum. Ini adalah podcast dari jauh. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan teman saya, Cak Sugi. Ini beliau ini dari aslinya Surabaya kan? Surabaya. Iya, dulu apa namanya? Saya juga baru ketemu hari ini di Danau Lake Park. Jadi kita semua tadi makan-makan pagi dan bersantai, ya liburan lah istilahnya, liburan ya. Jadi bagi teman-teman yang mau liburan silakan datang ke sini Lake Park. Bagus tempatnya dan suasananya sudah bagus. Gimana kabarnya Cak Sugi? Alhamdulillah Kang. Alhamdulillah ya. Oh, gimana nih ceritanya bisa sampai Saudi dulu, gimana ini? Perjalanan pengalaman dulu di Indonesia. Pengalaman di Indonesia sebelum ke Saudi itu. Sebelum di Saudi. Bagaimana saya itu ceritanya gimana ceritanya? Kerja di suatu di bidang F&B ya, khususnya bakery. Oh ya. Dan saya ke Saudi ini suatu penghormatan bagi saya. Iya. Saya sangat tersanjung, saya sangat beruntung sekali bisa ke Saudi. Karena salah satunya saya bisa beribadah, selain beribadah saya juga dapat kerja. Iya. Sangat appreciate saya. Sebelum ke Saudi itu apa gimana ceritanya itu bisa kuliner buat. Oh ya, sebelumnya bekerja di toko kue kan? Iya. Toko roti apa namanya toko roti? Wah, pengalaman saya banyak ya di Indonesia. Di Saudi ini tokonya apa? Di Saudi saya di coffee shop. Di situ juga tersedia itu bagel. Jadi bagel itu adalah roti Eropa yang di boil, metode boil atau direbus. Nanti disajikan secara semacam sandwich. Oh iya. Gitu. Dulu keterampilannya itu dapat dari mana? Apa di Indonesia dulu, sekolah dulu atau gimana dulu? Pengalaman kerja ya di Indonesia cukup lama saya di bidang bakery, hampir kurang lebih 15 tahun lah. 15 tahun. Yang akhirnya bisa membawa saya ke Saudi dan bertemu dengan Mas Ali. Saya juga baru ketemu dengan Cak Sugi ya. Dulu ya saya dulu kan jarang keluar jadinya nggak ketemu. Sekarang baru ketemu, kumpul-kumpul YouTuber ya. Jadi alhamdulillah banyak saudara juga, banyak teman. Alhamdulillah. Terus proses ke Saudi dulu gimana? Apakah proses wawancara atau dulunya calling visa atau dulunya bagaimana ceritanya? Saya beruntung sekali ya Mas Ali. Saya ke Saudi calling visa. Calling visa dari saudara atau teman? Dari teman saya. Dari teman. Yang kebetulan sudah di Saudi duluan. Iya. Nah, dia akhirnya memberi saya kesempatan untuk bekerja di sini dengan calling visa. Oh ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi nggak nyari-nyari ke PT itu enggak ya? Nggak perlu ya. Alhamdulillah, pokoknya saya sangat beruntung ya. Sangat beruntung. Jadi tidak ada satu peser pun yang saya keluarkan. Oh, biaya semua dari sini PT? Iya, dari sini. Oh, dari dulu. Kalau prosesnya berapa lama prosesnya? Prosesnya sangat singkat sekali. Saya di Jakarta hanya pengurusan dokumen kira-kira 2 minggu. 2 minggu, setelah 2 minggu selesai kita PAP di apa itu Ciracas sana. Setelah itu udah nunggu berangkat saja. Ayo nunggu berangkat. Nah, terus ketika sampai di sini apakah dites lagi atau disuruh bahasa Arab, bahasa Inggrisnya bagaimana? Saya cukup bingung juga waktu awal nyampe sini mau pakai bahasa apa, karena bahasa Arab saya juga sedikit gitu. Ya, terus gimana jadi pakai bahasa Inggris, walaupun bahasa Inggrisnya ya satu dua gitu ya. Jadi ya sama lah. Jadi kalau bagi teman-teman yang di Indonesia yang mau ke Saudi tidak bisa bahasa Arab atau bahasa Inggris, jangan khawatir. Nanti di sini biasanya itu kita dilatih pelan-pelan. Jadi dilatih pelan-pelan. Kadang itu ada yang nggak bisa kerja juga digaji tiap bulan ya. Di Arab Saudi itu begitu. Jadi menurut saya jangan khawatir kalau kita ke Korea, ke Jepang kan kita harus skill dulu, harus latihan bahasa dulu.
Di sini pokoknya berangkat dulu, yang penting mau kerja. Iya, betul. Itu kan enaknya di Saudi itu ya, Enaknya di teman-teman Saudi ya. gitu. Jadi gitu ya. Jadi faktor bahasa nomor sekian. Yang penting kita sama-sama paham, ya komunikasi bisa terjalin. Jadi jangan khawatir Terus masalah bahasa. dulu pengalaman dengan teman-temannya bagaimana? Pertama datangan teman-temannya ada yang India, mungkin ada yang Nepal, ada yang Pakistan, ada Filipina. Wah, ini Bagaimana pertama pengalamannya dulu? pengalaman saya bekerja, saya sangat mengasihkan ya. Banyak berjumpa dengan kawan-kawan dari berbagai negara, khususnya kebanyakan orang sini kan dari India, Filipina juga ada, dari Syria, Lebanon, ya Jazirah Arab juga banyak. Terus bagaimana menyesuaikan dengan mereka, teman-teman ini? Apakah perilaku mereka ke kita itu baik atau bagaimana? Ya. Atau mungkin ada sedikit persaingan? Alhamdulillah ya, selama saya bekerja di sini ya mereka baik lah. Itu ya baik enggak itu semuanya tergantung kita ya. Bagaimana membawa diri, berteman sama orang lain itu tergantung. Tapi kan kita. itu ada karakter itu. Ada orang India karakternya bagaimana, orang Filipina bagaimana. Gimana tuh? Karakternya gimana coba cerita? Itu untuk mencikapi karakter dari kawan-kawan dari India itu sangat berbeda sekali dengan budaya kita. Mereka itu sih kebanyakan ngomong. Jadi cerewet. Ya, semacam itulah. Kerjanya dikit, ngomongnya banyak sekali. Nah, biasanya tuh ya pengalaman ya, kalau orang India itu dia merintah gitu. Jadi kalau kita lemah nanti diperintah terus gitu, mungkin ya. Bisa jadi begitu ya? Enggak juga sih, asal kita mengerti dan kita paham. Berani aja ya gitu ya. Dan paham apa yang harus dilakukan, udah ngomong aja. Bahkan kita bisa memerintah mereka. Dan kebanyakan juga orang-orang dari India itu skillnya ya dibandingkan kita skillnya lebih majuan bangsa orang kita. Indonesia lebih terkenal, lebih bagus dikenal. ya. Terus gimana dengan mudir, manajernya, atasan sampean? Orang mana biasanya dulu? Ya, kebetulan manajer saya ya orang tempatan ya, orang Saudi ya. Saudi sendiri. Terus gimana sifatnya bagaimana orang Saudi kalau jadi manajer itu? Alhamdulillah saya punya manajer ini baik sekali dia. Jadi friendly. Jadi welcome sama siapapun welcome. Kan ada yang suaranya keras, ada yang lembut, ada yang bagaimana? Kalau manajer ya itu namanya juga atasan ya. Ya pastilah ada sekali-kali tegas, tapi di luar kerja kita adalah teman. Nah, ini satu lagi teman-teman ya. Jadi kalau di Arab Saudi itu kita dulu gambarannya kan harus taat ibadah, harus sholat. Kalau nggak sholat di Uber, bagaimana? Ceritakan bagaimana? Di Saudi bagaimana? Itu pertama yang saya takutkan itu menurut kabar yang saya dengar, bila tidak menjalankan syariah Islam maka akan dipenjara. Iya. Uber apa Uber? Uber. Di Uber tuh dicari-cari. Bukan Uber. Enggak. Iya, enggak apa-apa. Langsung saya tanpa cut ini, langsung. Dan alhamdulillah selama di Saudi ya secara kerohanian kita ya semakin dekat lah dengan Yang Maha Kuasa, karena 5 waktu dulu kan, sholat. Dulu kita takutnya kan di sini tuh bagaimana gitu kan. Kan kayak kalau kita di Indonesia itu pandangannya kan kayak lihat pesantren, pesantren tuh seperti itu, nanti di Saudi apakah seperti itu begitu? Ya, pandangan saya awalnya sih ada ini ya, ada rasa takut lah. Iya. Karena kan Saudi negara yang tertutup dan cukup ketat juga secara syariat Islam ya. Tapi dalam kenyataannya kan nggak seperti itu kan? Kenyataannya tidak seperti itu. Jadi Saudi ini menurut saya negeri barokah. Rahmatan lil alamin ya. Alhamdulillah. Ada di sini ya. Dan hampir semuanya ada ya, jadi kalau kita apa gitu ada ya. Jadi nanti terus keluarga di Indonesia bagaimana, kabarnya bagaimana, sehat? Alhamdulillah. Terus kira-kira ada keinginan berapa tahun untuk mau di Saudi ini, berapa tahun kira-kira? Nah ini untuk sekarang ini saya masih belum bisa memutuskan berapa lama saya akan di Saudi. Tapi sebenarnya kehidupan di Saudi itu sangat menarik. Apalagi kalau kita bisa bawa anak istri ke sini ya. Tapi sayang gaji kita kurang. Jadi gaji kita kurang itu, jadi nggak bisa bawa anak istri. Betul sekali. Jadi karena peraturan terbaru itu kan mahal banget kalau bawa keluarga ya. Kalau zaman dulu mungkin masih bisa lah. Masih bisa. Jadi kalau sekarang mahal banget.
perantau itu memang kendalanya ya satu, memang kita istri sangat kangen dengan keluarga. istri ya, iya. Kangen keluarga. Dan salam untuk istrinya. Siapa tahu nonton ini. Nonton ya. Kang Sugi. Jadi malu nih. Iya. Oh iya, jangan lupa ini Kang Sugi ini juga punya channel YouTube. Ya, Channelnya apa? kebetulan sih saya masih pemula, bisa di subscribe channel saya di silakan teman-teman di subscribe ya. Sugi Kelana. Sugi Kelana ya. Nanti saya taruh di bawah sini ada tulisannya, silakan. Dan mungkin itu aja Kak Sugi sedikit berbagi pengalamannya dan apa namanya ya, mungkin bermanfaat bagi teman-teman yang mau ke Saudi atau yang dulunya sudah ke Saudi tapi pengen memorinya itu pengen ya lihat YouTuber Riyadh lah, nanti bisa merefleksi kalau dulunya di Riyadh, bisa wah dulu saya di sana itu, nanti lihat semua channel YouTuber Riyadh ya, banyak ya, ada Nyas News Official, ada Kang Bauer Ngapak, terus ada siapa lagi, Noso Channel, siapa Noso Channel, Pemburu Real 62, terus banyak, pokoknya banyak. Nanti silakan diketik aja YouTuber Riyadh, nanti akan muncul. Nah itu saja teman-teman ya, sedikit wawancara dengan Kang Sugi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.